Bu Karin Franken dan Bapak Adrianus Hane from Dog Meat Free Indonesia yang akan mempresentasikan materi mengenai ending the dog meat trade in Indonesia, current status and its challenges. Nah, ini bercerita tentang bagaimana nih tantangan untuk berkampanye mengenai dog meat free di Indonesia. Silakan Ibu Karin dan Bapak Adrianus. Bisa mic-nya? Mungkin panitia bisa tolong mic-nya agak. Oh ya, nih bisa. Cek. Oke, kayaknya cukup satu. Terima kasih. Oke, selamat pagi atau selamat siang. Saya sama Adi pagi ini mau bicara soal ending the dog meat trade in Indonesia and the challenges and solutions. Tapi karena waktunya sangat terbatas dan kita materi yang sebenarnya itu banyak sekali, jadi kita harus ngebut kalau misalnya semua kita mau bicarakan ya. Jadi kita ngebut aja ya. Oke. Slide. Oke. Ya, oke. Jan sebenarnya kan udah investigasi sejak 2010 ya di hampir di seluruh Indonesia. Lalu di tahun 2017 kami bentuk koalisi Dog Meat Free Indonesia bersama Four Paws International, HSI, Animal Friends Jogja, dan juga Animals Asia dan sama Jan. Next. Oke, jadi sebenarnya masalahnya apa sih? Pertama, ini kan menjadi ancaman kesehatan nasional wabah penyakit rabies ya. The World Health Organization sudah lama mengatakan juga bahwa salah satu kontribusi besar adalah lalu lintas yang cukup masif untuk perdagangan daging anjing ya antara kota bahkan sampai pulau. Yang kedua, kekejaman yang luar biasa terhadap hewan. Ya, mereka dicuri, mereka diikat mulutnya, diangkut, terus akhirnya dipotong secara sadis dan itu perjalanannya itu bisa berhari-hari. Kadang-kadang 2-3 hari mereka tidak makan, mereka tidak minum dan akhirnya dipotong. Nah, yang berikutnya nama baik Indonesia tercoreng. Sebenarnya kan Indonesia terkenal orang ramah, terus ini negara yang begitu indah ya, tapi dengan dengan ya kekejaman seperti ini tentunya itu tidak baik untuk nama Indonesia. Dan tadi Dr. Has juga sudah kasih tahu juga bahwa Indonesia dapat peringkat pertama ya dengan video dengan konten yang sadis gitu. Jadi ini tuh sebenarnya udah menjadi red flag gitu dan sebenarnya ini tidak it does not reflect Indonesian people sebenarnya gitu. Terus yang berikutnya berdampak negatif dalam bidang ekonomi pariwisata karena lama-lama orang juga akan berpikir gini, di Indonesia banyak kekejaman gitu. Saya akan memilih destinasi yang berbeda saja gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, next slide. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Adi dan saya akan melanjutkan materi Bu Karin, materi Jan yaitu terkait data investigasi dan progres di Provinsi Jawa Tengah. Next. Oke, berdasarkan investigasi kita di wilayah Jawa Tengah, jadi salah satu hotspot di wilayah Jawa Tengah itu adalah di Surakarta atau di Kota Solo sendiri. Kita punya data lengkap, punya tim yang investigasi di wilayah Jawa Tengah. Nah, sumber pengadaan anjing yang berasal dari luar kota itu hampir 90% dari Provinsi Jawa Barat. Yang di mana Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang belum bebas rabies. Sedangkan Jawa Tengah adalah provinsi yang sudah bebas rabies. Kemudian, kota-kota yang ditenggarai menyuplai
anjing ke wilayah Jawa Tengah itu ada Cianjur, Pangandaran, Sukabumi, Garut, dan Tasikmalaya. Setiap bulan berdasarkan hasil investigasi kita, 13.700 anjing masuk ke wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dan ini semua tanpa melalui proses karantina dan sebagainya gitu. Karena memang dilarang juga kan gitu. Baik. Data terakhir kita, maaf nggak ada di slide-nya, tapi data terakhir kita di Kota Surakarta sendiri itu ada sekitar 87 warung yang menjual daging anjing. Dan sejauh ini hampir berkurang sekitar 50% semenjak kita aktif berkampanye di wilayah Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri itu terdapat sejumlah wilayah, daerah atau kota yang sudah mengeluarkan regulasi terkait pelarangan perdagangan daging anjing. Kalau di sini kita lihat tadi ada Pak Harnowo dari Kota Semarang. Beliau adalah kepala dinas dari Kota Semarang yang berani mengeluarkan surat edaran terkait melarang perdagangan daging anjing di wilayahnya. Dan itu yang pertama di Indonesia ya, untuk kota ya, kota provinsi. Kemudian pada bulan Januari tahun 2021, Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang mana sangat aktif mendukung kampanye kita, mengeluarkan sebuah statement untuk menghimbau masyarakat, khususnya Jawa Tengah, untuk tidak mengkonsumsi daging anjing dan mendukung kampanye Dog Meat Free Indonesia. Kemudian pada bulan Juli 2022, akhirnya Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah resmi mengeluarkan surat himbauan kepada semua kota dan kabupaten di Jawa Tengah untuk melarang perdagangan daging anjing. Essay ini sendiri berisi kutipan tentang kekejaman terhadap hewan dan fakta bahwa daging anjing tidak termasuk kategori pangan di Indonesia. Jadi di masyarakat sendiri masih ada yang berasumsi bahwa daging anjing itu adalah pangan gitu. Bahkan ada alasan bahwa itu adalah kultur atau tradisi. Padahal berdasarkan surat edaran Kementan, daging anjing bukan tergolong bahan pangan. Kabupaten Karanganyar itu merupakan kabupaten pertama di Jawa Tengah yang melarang perdagangan daging anjing sejak tahun 2019. Solusi dari pemerintah Kabupaten Karanganyar ya, ini solusinya ya. Kadang pihak pemerintah juga menyampaikan bahwa kita kalau menutup lapo atau menutup warung daging anjing itu sama saja kita istilahnya mengambil lahan pekerjaan mereka sehingga ekonomi mereka ya akan terganggu gitu. Padahal yang sebenarnya pemerintah punya solusi gitu untuk itu. Seperti yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Jadi mereka menyediakan pesangon dan juga turut membantu serta dengan dinas terkait untuk membantu para penjual ini beralih ke usaha dan mata pencarian yang legal. Gitu. Kita aktif berkampanye dan sejak tahun 2019 sudah terdapat 18 kota dan kabupaten yang telah menerapkan surat edaran berisi pelarangan perdagangan daging anjing di wilayah Jawa Tengah. Ya. Kemudian pada 6 Maret 2021, Gubernur Jawa Tengah dan Direktur Kesehatan Masyarakat dan Veteriner dari Kementerian Pertanian turut bergabung dalam webinar nasional DMFI. Kerjasama ini berlanjut dengan seminar bersama Dog Meat Free Indonesia dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, kita turut mengadakan kasus penggerebekan, kalau teman-teman ingat yang viral di November 2021 ya, maaf di sini salah. Itu kita menggerebek salah satu rumah jagal tertua di Sukoharjo. Dan di situ kita menangkap basah
termasuk drivernya, pengedarnya, dan juga penjualnya gitu. Sehingga ini berakibat bahwa dalam tempo 2 tahun terakhir itu jumlah pasokan anjing menurun hampir sebesar 11%. Dan akhirnya dinas dari Provinsi Jawa Tengah juga mengambil langkah besar dengan mengirimkan kembali anjing-anjing yang dikonsumsi dari wilayah Jawa Barat, dipulangkan kembali ke Jawa Barat. Itu hampir beberapa truk yang dipulangkan kembali. Kemudian Jawa Tengah bekerjasama dengan DMFI juga melakukan penyelenggaraan training bersama dokter hewan internasional. Ya, ini berikut foto-fotonya, mungkin agak sedikit ini, tapi ini ya sangat sedih juga melihat bahwa mereka menempuh perjalanan begitu panjang dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dalam kondisi begini. Dan ini saat kita menggerebek bekerja sama dengan Kepolisian Sukoharjo, kita menangkapnya setelah investigasi selama beberapa bulan dan menunggu selama 3 hari di lokasi. Akhirnya kita berhasil menangkap pengedarnya, penjual, dan juga yang menjagal. Baik. Akhirnya sebanyak 45 ekor anjing yang kita selamatkan dari Rumah Jagal Sukoharjo, 52 ekor, 45-nya diterbangkan ke rekanan koalisi DMFI, yaitu Humanist Society International Kanada. Itu bulan 2 atau 3 bulan lalu gitu. Dan itu pengiriman yang pertama juga dari Indonesia. Ya, dan kasusnya ini akhirnya pemilik truk dan juga pemilik rumah jagal mendapatkan vonis hukuman pidana hampir 1,5 tahun. Oke, baik, yang berikut liputan media. Kemudian tantangan dan progres di kota Surakarta. Setelah bertahun-tahun kampanye, akhirnya Wali Kota Solo menerima kita pada bulan lalu dan menyampaikan niat beliau untuk membuat peraturan melarang perdagangan daging anjing di wilayah Surakarta. Dan sekarang kita sedang akan follow up terus gitu. Kita apresiasi juga karena akhirnya beliau mau bekerja sama juga dengan DMFI. Oke. Ya. Ya, waktu kita terbatas. Jadi yang berikut data investigasi Provinsi Jawa Timur. Nah, yang unik di Provinsi Jawa Timur selain distribusi anjing dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur juga sebagian mendapatkan juga dari Provinsi Bali. Ya, jadi dari Bali. Bahkan untuk mengelabui petugas, kadang mereka kirimkan juga dalam bentuk daging buku. Berbagai cara dilakukan oleh pihak pengedar dan penjagal. Oke, next. Akhirnya dalam tahun ini pemerintah Jawa Timur menggelar pertemuan bersama DMFI dan turut serta mengumpulkan 38 kota dan daerah di Provinsi Jawa Timur untuk membahas mengenai isu perdagangan daging anjing. Dan kita berharap bisa segera dikeluarkan regulasi. Kemudian DKI Jakarta. Hasil investigasi kita, Jakarta memiliki 2 supplier besar, yaitu di wilayah Cawang dan di Cibubur, dengan estimasi potong sebanyak 40 ekor per hari, yang akan dijual ke lapo dan restoran. Selain itu, ada juga di beberapa pasar di mana pedagang per hari bisa menjual sebanyak 5-7 ekor. Yep. Okay, next. Dan kita akumulasikan
dari hasil investigasi kita, sekitar 340 ekor anjing dipotong per hari di wilayah DKI Jakarta. Supplier yang berada di Cibubur memiliki sistem untuk mengambil sampai ke wilayah Jawa Barat. Jadi suppliernya juga ya ngambilnya di daerah Jawa Barat. Kemudian Polres Jakarta, pada zamannya gubernur sebelumnya, kita berhasil bekerja sama untuk melakukan pemasangan microchip pada anjing. Dan 2 bulan lalu, Provinsi DKI Jakarta juga mengeluarkan surat edaran resmi untuk melarang perdagangan daging anjing di masing-masing wilayahnya. Next. Oke, terima kasih. Ya, nanti masih ada lagi. Oke, kita tidak ada banyak waktu lagi. Ya, mungkin kita maaf panitia, mungkin kita extend sedikit ya. Kayak perubahan tidak akan terjadi secara instan dan tidak berdampak jangka panjang. DMFI percaya bahwa pendekatan holistik adalah pendekatan yang dibutuhkan untuk menciptakan perubahan yang permanen dan berjangka panjang. Nah, apa itu pendekatan holistik? Kita cepat aja ya. Ada 5: edukasi, kolaborasi, training, hukum, sama exposure di media. Nah, ini, kita satu persatu kita lebih menjelaskan ya, tapi sepertinya tidak perlu ya. Jadi kita mungkin tidak perlu menjelaskan kenapa kolaborasi penting ya. Ini ada beberapa foto di mana kita kerja sama pemerintah, terus sama kepolisian, sama kejaksaan, apalagi ya, terus ya. Dari segi hukum juga tentunya sangat penting. Ini, timeline regulasi. Oke, jadi maaf, kembali ke timeline regulasi kita tadi. Next sebelum, ya. Kita regulasi kita sejauh ini Provinsi Bali termasuk salah satu pionir ya mengeluarkan instruksi gubernur. Kemudian 2018 Kabupaten Purbalingga, 2018 juga ada surat edaran yang akhirnya membuat kerja kita semakin lebih mudah untuk pendekatan kepada setiap kabupaten dan kota dan juga provinsi. Yang terakhir itu 2022 itu dari DKI Jakarta juga udah ada regulasinya walaupun masih berupa surat edaran, dan kemudian ya bisa dilihat sendiri ya. Yep. Next. Yes, that's it. Dan tentunya ada edukasi, the power of education. Terus ada pelatihan dan training yang semua kami sudah lakukan dan akan lakukan terus, dan tentunya media. Karena media punya peran yang sangat besar. Media dan influencer dan celebrities punya peran yang sangat besar. Ya, jadi pendekatan holistik dengan cara profesional, progresif, dan terintegrasi. Nah, mungkin ini cepat aja karena kita masih mau kasih video ya. Ya, oke, baik. Ini kita potret keberhasilan kita. Next, ya. Next slide. Ambil satu contoh. Ya, saya ambil contoh aja di Provinsi Jawa Tengah. Penting sekali untuk dukungan dari pemimpin wilayah dan terutama dinas terkait dalam kampanye ini, karena kita sebagai NGO kita pada akhirnya akan memohon untuk kepada pemerintah untuk mengeluarkan regulasi gitu. Tanpa regulasi seperti yang tadi sudah disampaikan ya sama aja gitu. Iya. Nah, dalam hal ini kita apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selain pemimpin wilayahnya berani mengeluarkan strong statement dan juga kepala dinasnya mengeluarkan surat edaran serta surat himbauan.
Ya, ini next slide. Ya, next Kabupaten Karanganyar, next. Oke, ya next aja Mbak. Next lagi. Next, DKI sejauh ini turut serta juga dengan salah satu caranya adalah DKI kemarin mengeluarkan surat himbauan juga kepada setiap pemerintah regionalnya, dan kita berharap semoga bisa secara sistematis dan konsisten sehingga DKI menjadi corong bagi Indonesia bebas perdagangan daging anjing gitu. Oke, next slide. Ya, dukungan dari publik ya. Baik, kita sampaikan juga slide sebelumnya. Baik, kita berterima kasih juga karena banyak dukungan selebriti dan public figure yang mana memang sangat berdampak gitu. Termasuk salah satunya Kak Davina di sini yang mendukung sekali, dan beliau sendiri juga punya shelter luar biasa gitu. Jadi kita percaya bahwa edukasi, sosialisasi dan media ekspor itu jika dilakukan terus berkelanjutan, pada akhirnya akan keluar regulasi terkait pelarangan perdagangan daging anjing gitu. Ya, ini kemarin dari Gubernur Jawa Tengah sendiri mendukung kampanye. Next slide. Ya, Gubernur Jawa Tengah sendiri mendukung kampanye kita. Boleh suaranya. Tapi mungkin intinya ya kita bisa sedikit cerita bahwa kalau misalnya ada pemimpin ambil keputusan ya dan bikin step untuk mensupport aksi ini, pasti itu ada dampak positif gitu, karena itu akan disambut dengan sangat positif oleh public figure dan selebritis nasional dan juga internasional, dan itu sebenarnya yang kami ingin kasih lihat di video ini, bahwa ada Indonesian celebrities, ada international celebrities, dan jadi pemerintah harus sedikit percaya diri juga, karena kadang-kadang dipikir ya nanti kalau misalnya saya bikin kebijakan seperti itu takutnya nanti ada yang tidak berkenan atau akan diprotes, tapi sebenarnya yang makan daging anjing sebenarnya persentasenya sangat kecil di Indonesia ya, dan salah satu bukti nyata juga pendekatan holistik yang kami jalankan selama ini memiliki dampak nyata yang baik gitu, karena beberapa tahun yang lalu yang konsumsi daging anjing 7% ya, terus sekarang di tahun 2021 ya lembaga survei National Nielsen Your actions send a very clear message. Dogs are not food. I add my voice to the millions of others around the world in calls for action. Oke, seperti ini ada technical problem ya, tapi lembaga survei National Nielsen tahun 2021 kita lihat bahwa berkurang jadi 4% ya. Jadi apa yang kita, bukan hanya DMFI ya, tapi semua organisasi yang lain juga, karena semua berkampanye ya, tapi apa yang kita lakukan itu it works gitu loh. Jadi intinya don't get tired, don't get discouraged. If we just keep on going,
yang jelas it will not disappear just like that ya, tidak akan hilang instantly, tapi dengan usaha kita terus-menerus akan berkurang, dan buktinya dengan survei Nielsen ini kita bisa lihat sudah mulai berkurang. Ya, kita siap endingnya adalah bahwa kita percaya bahwa kebesaran suatu bangsa dan kemajuan moralnya dapat dinilai dari cara mereka memperlakukan hewan-hewannya, dari Mahatma Gandhi. Oke, demikian. Terima kasih. Mohon maaf karena waktunya kelewat.